biar kitanya tenang bicara ini. Saudara-saudara sekalian, seorang sufi besar dari Mesir, pembangun Thariqah Syadiliyah ketiga, sesudah Al-Imam Abul Hasan Asyadzili meninggal dunia, diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Beliau meninggal diteruskan oleh khalifahnya Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari yang wafat tahun 709 Hijriah, yang dikenal oleh kita bersama dengan kitab Al-Hikamiyah. Pada malam hari ini, pertemuan kita di majelis ini mengambil nasihat dari apa yang beliau sampaikan di dalam kitab Al-Hikamiyah, yang oleh banyak ulama dikata andai boleh kita sholat pakai kias, maka kitab Al-Hikam layak menjadi bacaan sholat muslim. Namun karena sholat itu mabniun alal ittiba, mengikuti atas apa yang dituntun oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bisa hikam menjadi bacaan sholat. Beliau bilang begini, saudara, dalam kitab Al-Hikamnya pada nasihat beliau yang ke-25 sesudah 125. Kata beliau, kun bi awsafi rububiyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Kata beliau, hendaklah Anda wahai kaum muslimin, khususnya jamaah Majlis Al-Yusufiyah, berta'alluq, bergantungan, bersandar, berpegangan dengan sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah Anda membuktikan, hendaklah Anda merealisasikan, mengimplementasikan, ngamalin dengan sifat-sifat kehambaan Anda. Kata beliau, kita hendaknya menjadi muslim harus mengimplementasikan kehambaan kita, dan kita hendaknya berpegangan kuat kepada sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kita harus tahu bahwa kita ini adalah hamba dan Allah adalah Tuhan kita. Masing-masing memiliki karakter dan sifat tersendiri. Ada sifatnya hamba, ada sifatnya Tuhan. Sifatnya Allah kita udah ngaji sifat 20. Wujud kidam bako, wujud kidam bako. Hayang wujud teboga rokok, minta sama teman. Kita tahu tuh sifat-sifat Allah. Nah, kita orang ini harus mengerti bahwa kita ini ciptaan. Allah adalah pencipta kita. Kita ini diadakan. Allah adalah zat yang maujud,
yang mengadakan kita. Kita dulunya tidak ada. Allah memiliki sifat kita dan seterusnya. Kita harus memposisikan diri kita sebagai hamba. Jangan dibalik. Kita mengambil dan merebut sifat Tuhan, dan Tuhan kita nisbatkan dengan sifat-sifat kita. Ada hubungan yang tidak bisa dipisah antara insan dan Rabb, antara abd dan Rabb. Kita harus benar-benar menjadi hamba Allah. Benar-benar harus menjadi hamba Allah. Jangan kita tidak duduk pada makom hamba. Hamba itu saudara, makomnya lemah. Hamba itu makomnya hina. Hamba itu makomnya fakir, miskin, butuh. Biar kata konveksinya punya 3, masih pengen 4. Bener gak? Begitu. Biar kata di Cipulir kiosnya punya 5, pengen punya 10. Bener gak? Masih susah. Dan itu sifat kita hamba. Susah ciri kita, lemah ciri kita, hina ciri kita, butuh ciri kita. Sementara Allah Al-Ghani qiyamuhu binafsi, maha kaya. Kita butuh. Allah Al-Aziz Al-Qadir, dia punya kuasa. Kita lemah. Allah punya kemuliaan, kita hina. Kita harus bergantung sama Allah biar hidup kita bahagia. Ini jamaah Yusufiyah kudu bahagia, bergantung sama Allah. Jangan tidak bergantung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bergantung sama Allah, walaupun kelihatannya ada giro pending. Tahu giro pending gak? Tahu. Itu begitu. Giro mundur. Tenang dia. Biar kata kita belum punya usaha konveksi, masih ngantau. Tahu ngantau nggak? Ya ngantau. Hah? Bang Peri. Nggak tahu. Ngantau Bang Peri. Bapak Ustaz tahu ya. Halo. Kita harus gantung sama Allah. Harus gantung sama Allah. Jangan merasa kita punya sifat kayak Allah, jangan. Merasa mampu. Udahlah pokoknya kita kredit aja yang gede, airnya jebol. Yang bikin pusing tuh bukan wasalimna min corona, min cicilan. Karena yang bikin pusing bukan corona tapi cicilan. Bener nggak? Tuh. Ganti salatannya. Ini yang bikin puyeng sama kita. Begitu saudara. Oleh karena itu kita harus menjadi abdan ikhtiar, bukan abdan ittirar. Kita harus benar-benar menjadi hamba Allah. Kita harus bisa bedakan. Ada hamba, ada makhluk. Sehingga paham apakah jamaah Yusufiyah ini termasuk hamba Allah bukan ini? Hah? Hamba Allah. Di Quran ada ayat subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Siapa hamba Allah yang diisra mi'rajkan? Siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hamba Allah bukan? Kata siapa? Kata Allah di mana? Di Al-Quran. Nah ini majelis Yusufiyah ini hamba Allah bukan? Kata siapa?
Kata siapa? Kata Allah. Hah? Kata Allah. Dan saya enggak ngomong. Dicari Quran nggak ada. Ini yang hadir nih hamba Allah bukan? Kata siapa? Di mana? Sesungguhnya orang Cidodol hamba Allah. Ada emang? Ada. Di Quran. Jadi kita ini hamba Allah bukan? Allah. Kata siapa? Allah. Kata siapa? Allah. Kata kita. Kata siapa? Saya. Kata kita berarti ngaku-ngaku. Nabi Muhammad hamba Allah bukan? Allah. Kata siapa? Kata Allah. Ngaku-ngaku apa diakui? Kita hamba Allah bukan? Hamba kata siapa? Kata kita. Ngaku-ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku sama diakui beda apa sama? Beda. Tinggian mana? Diakui. Ada makhluk Allah, ada hamba Allah. Nabi Adam makhluk Allah. Makhluk itu ciptaan Allah, sekaligus hamba Allah. Iblis makhluk Allah bukan? Bukan. Ciptaan Allah bukan? Hamba Allah bukan? Bukan. Iblis Ya. hamba Allah bukan? Bukan. 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 Kenapa bukan? Kenapa bukan? Hmm? Allah. Nabi Adam makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Hamba Allah bukan? Hamba Allah. Iblis makhluk Allah bukan? Hamba Allah bukan? Bukan. Kenapa bukan? Membangkang. Jadi kalau makhluk Allah itu belum tentu hamba Allah. Kalau hamba Allah udah pasti makhluk Allah. Iblis makhluk Allah, Adam makhluk Allah, tapi iblis bukan hamba Allah, sementara Adam hamba Allah. Kenapa suka membangkang? Jadi beda antara makhluk Allah dan hamba Allah, beda. Sementara kata Imam Ibn Athaillah, kul li awsafi ubudiyatika mutahaqqiqa. Kalau Anda mengaku hamba Allah, buktikan sebagai hamba. Jangan-jangan bukan hamba tapi masih makhluk Allah. Begitu. Kita umpama punya duit lah 50.000, dibawa tuh ke The Best Stock ke depan Indomaret, gede apa kecil? 50.000 Cipulir dah. 50.000 gede apa kecil? Ini yang jujur nih di majelis ini. Gede apa kecil? Kecil. Tapi di kotak amal majelis Susupiah gede apa kecil? Berubah. Ini yang berubah angka duitnya bukan? Otaknya. Yang berubah apanya? Otaknya. Hah? Otaknya. Yang berubah apanya? Otaknya. Otaknya. Hah? Otaknya. Hatinya. Kenapa kau bisa berubah? Karena memandang dunia itu besar. Besar. Karena dunia itu besar, maka 50.000 itu kecil. Karena kita memandang akhirat itu hina, jelek, kotor, maka 50.000 itu gede. Kalaulah kita di kantongnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, ada kotak amal Yusufiah lewat, kira-kira yang kita masukin yang berapa tuh? Yang jujur nih majelis nih. 2.000. Hah? 2.000. Berapa? 2.000.
2.000. Hamba Allah kayaknya belum deh, masih makhluk kayaknya, masih makhluk yang pengen jadi ngaku-ngaku, belum hamba. Dosa gak? Dia belum hamba, masih makhluk yang pengen jadi hamba. Belum makhluk. Kalau kita minta sama Allah, kayak kita ratiban nih, minta sama Allah, pengennya buru-buru apa entar-entar? Dikasihnya sama Allah pengennya buru-buru apa entar-entar? Kayaknya diem-diem nih pengen entar-entar nih. Pengennya buru-buru apa entar-entar? Buru-buru. Tapi kalau Allah panggil, kita lagi jahit nih, pengennya buru-buru apa entar-entar? Hamba Allah kayaknya belum dah, masih apa? Makhluk kayaknya, belum jadi hamba, belum jadi hamba. Kalaulah kita ada bola malam, itu jam 3 bangun karena ada Barcelona. Bangun kuat. Tapi kalau ada ratiban baru 2 menit ngantuk. Lah kalau kita nonton bola nih ada Barcelona nih, baru 10 menit ngantuk. Kira-kira bikin kopi apa kita matiin TV-nya? Bikin kopi apa kita matiin? Kenapa kita bikin kopi? Iya, biar kita enggangan. Kalau kita baca Quran baru seain muap, kira-kira bikin kopi apa sedekah? Hamba Allah kayaknya belum dah, belum, masih apa? Makhluk, belum hamba, belum. Kalau hamba mah nurut. Ada karyawan konveksi nih, karyawan itu pengennya gajinya naik mulu, pengennya naik mulu, tapi kerjanya ogah. Pengennya gaji naik, gaji pengennya naik, tapi kerja nggak mau, males-malesan. Tapi gajinya pengen naik. Kalau kita bosnya karyawan model begini, karyawan baik atau karyawan tidak benar nih? Hah? Baik. Hah? Di mana tidak benarnya? Kerjanya malas, maunya gaji minta naik. Ini kalau bahasa Cidodol karyawan model begini karyawan apa namanya? Baik, dosa. Kalau bahasa Cidodol karyawan sengke. Karyawan? Kenapa karyawan sengke? Mau kaya. Hah? Mau kaya. Kenapa sengke? Mau kaya. Hah? Malas, mau kaya. Kenapa karyawan sengke? Oh iya, mintanya gaji mulu, kerja malas. Ada seorang aku hamba Allah, minta rezeki mulu sama Allah, ibadah malas. Sama tukang jahit tadi. Mintanya rezeki mulu sama Allah, tapi ibadah enggak. Ini namanya hamba sengke. Kalau tadi itu jawabannya. Itu saya mau nyontoh yang tadi. Namanya hamba sengke. Mintanya gaji mulu sama Allah, ibadah nggak mau.
ibadah, enggak mau. Maka kita ini harus membuktikan kalau kita hamba Allah. Kita kudu nurut sama Allah. Karyawan yang baik, karyawan yang mengikuti apa maunya majikan. Maka kita harus serius bergantung sama Allah. Jangan ngandelin kemampuan kita yang terbatas, tapi haruslah kita bergantung sama kehebatan Allah yang tanpa batas. Allah mampu. Di zaman begini banyak yang bangkit. Kayak corona nih, kalau mau saya tanya, menurut saudara-saudara jamaah Yusufian nih, pengen udahan, pengen terus? Saya mau tanya nih, Bu, pengen udah apa terus? Nih bapak-bapak nih, pengen udah apa terus nih? Udah, teman saya pengen terus. Iya, dagang masker sama rapid antigen sama vaksin baru juga impor dari Cina. Pengen udah, pengen terus dia. Nah, kita sebagai hamba terserah Allah. Yang penting kita bergantung sama Allah. Jangan gak bergantung, jangan. Kalau gak bergantung stres kita lihat teman-teman kita, ya Rabbana, ke masjid nggak mau. Alasannya corona, nggak mau ke masjid. Padahal rumahnya nempel sama masjid, 50 meter doang, dibilang corona. Tapi ke Kalbar, Kali Baru, Sanggerahan, lah jauh dia. Hampir 300-500 meter nyampe. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada tubi. Bagaimana? Maka kita, saudara, hendaklah kita mengakui kehambaan kita dibuktikan. Coba kita lihat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu pergi ke Taif, Nabi dilempari batu oleh warga Taif. Nabi mengadu sama Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin man laqtahu. Kata Nabi, duhai Allah, hanya kepadamu aku mengadu akan lemahnya kemampuanku, sedikitnya upayaku dan hinanya aku di mata manusia. Mengakui dirinya hina, dirinya lemah, dirinya tak berdaya. Ini namanya membuktikan sifat kehambaan. Tak lama lagi di Isra Mi'raj dipuji dengan subhanalladzi asra bi abdi. Diakui kehambaan. Kenapa? Nurut sama Allah. Maka kita kudu nurut sama Allah. Yang ngasih rezeki kita Allah, yang ngasih nikmat sama kita Allah. Maka jangan sampai kita tidak mau dekat dengan Allah. Kita hendaklah bergantung dengan sifat-sifat kemahatuhanannya Allah. Sifat Allah sempurna, maka kita melemah. Doa yang kita lakukan setiap malam apa ini? Malam Rabu. Itu bukan untuk nuntut Tuhan, bukan, kita harus paham. Ada orang doanya, ya Allah, nangis. Waktu baca ratib nangis.
Dipikir khusyuk, kakinya keinjek. Pak Kiai bisa aja Pak Kiai. Ada orang doa nangis-nangis. Kata Tuhan, ini orang nangis-nangis, kasihan dia. Kagak. Walaupun Anda pakai menangis, enggak membuat Allah kasihan. Enggak. Biar kita paham. Kalau Allah kasihan sama kita karena kita doanya sampai nangis, udah repot. Repot. Ada dua kakak beradik. Kakaknya dagang es, adiknya ojek payung. Kakaknya dagang es, adiknya ojek payung. Dua-duanya nangis baca ratib antos, masya Allah. Nangis minta rezeki. Pagi sholat duha minta rezeki, nangis. Lah yang dagang es minta apa? Panas. Yang ojek payung? Allah bingung. Tidak, saudara. Tidak karena kasihan. Enggak. Ini kayaknya khusyuk banget nih. Kasihan gua kasih, kagak. Tidak kita karena kasihan sama kita, tidak. Kayak tukang gali kubur. Kubur kita mintanya panjang umur, tukang gali kubur banyak yang mati. Tuh iya. Tapi yang bagus dagang baju sama dagang celana tuh bagus. Orang dagang ini bagus. Karena orang dagang gak ada ngedoain orang biar kagak punya duit, gak ada. Selalu ngedoainnya nih biar orang pada punya duit, biar beli barang dagangan kita. Itulah orang dagang hebat. Begitu. Kalau orang kali kubur sholat duha minta apa? Lemah. Apa kagak ada yang mati ya? Akhirnya keluarganya yang mati. Ya kan. Saudara kayak dokter-dokter itu. Kira-kira minta corona mudahan apa belum? Ya belum dokter. Mana ya? Yang kayak begitu. Maka Allah itu enggak ngatur kita. Kita enggak bisa ngatur Allah. Doa ini bukan memaksa Tuhan, bukan. Ingat, kita doa nih tiap malam rebo. Bukan kita karena butuh, jangan. Itu rendah derajat kita. Doa ini karena perintah Allah. Quran bilang ud'uni. Ayo pada doa, perintah Allah. Maka urusan hasil nomor 2, tapi doa dapat ganjaran. Makin suaranya kencang saudara, makin gede ganjaran. Paling kalian gantiin kemarin teriak-teriak manggil murai. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi ngegantiin suara kita yang kemarin teriak yang enggak ada faedah. Ganti kita teriak-teriak. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ila Allahi batinan wa zahir. Ya kita minta-minta aja sama Allah. Jangan takut, jangan. Yang banyak. Minta. Urusan kasih biar Allah yang lebih tahu. Ini orang nggak bisa usahanya disuruh makin maju, nggak cocok. Pasti bakal malam rebonya berhenti. Ketahuan kalau penuh kayak begini, itu doanya dari tadi saya lihat duit yo. Ini masalahnya angsuran.
Cicilan. Ini nyengir-nyengir nih. Apa kesinggung ya? Per, kesinggung per. Jadi saudara, kita harus bergantung sama Allah punya sifat. Allah Maha Kaya. Jadi terus minta mau nggak apa-apa. Saudara minta rezeki silakan. Minta begitu. Boleh. Tapi teman-teman saya itu yang di depan Nurul Yakin itu pada jangan sekali-kali minta maju, makin ke jalanan. Nah nutup nanti kalau maju. Itu udah pinggir jalan, tokonya minta maju, kagak bisa. Orang nggak bisa lewat. Tokonya mau maju. Saudara, bergantunglah kita sama Allah. Jangan sekali-kali kita tidak bergantung sama Allah. Hendaklah kita berdoa karena perintah. Jangan berdoa karena butuh. Sebab kita sudah menyamakan Allah dengan dokter. Kita butuh karena sakit. Kita malam Rebo hadir karena lagi menurun konveksi kita. Jangan. Alamat kalau maju berhenti ke malam Rebo. Ini kalau rame begini lagi payah ini roman-roman. Kalau rame kayak begini, iya kayak begitu dah. Roman-roman begitu. Hah? Tawarannya. Bergantung sama Allah. Bergantung sama Allah. Allah Maha Mampu. Bila penyakit ini dari Allah, maka Allah yang bisa menyabut lagi. Bila penyakit ini namanya gembok, Allah juga yang ngeluarin kunci. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan ngandelin otak kita, jangan. Kemampuan kita terbatas. Ngandelin kemurahan Allah. Ono Cina nyembah juga kagak, ratib atos ngerti kagak, maju soalnya. Konveksinya Cina. Masa kita yang ratiban malam Rebo? Apa iya? Iya. Kagak yakin apa ngomong. Kagak yakin. Kalah sama Cina. Sedang Allah tuh yang diambil yang yakin. Udu'allaha wa antum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahi. Allah, berdoalah penuh keyakinan. Allah tak terima orang yang doanya kurang yakin. Yang yakin minta. Ini kayak begini nggak pakai lama. Kalau yakin apalagi ratib atas, ratib adat, ya Allah paling gampang. Teman saya tuh doa waktu ratib haddad dia baca, Allah mahidna bittaqwa wal istiqamah. Wa inna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Dia doa. Kata guru yang mimpin doa, dia doa, ya Allah, saya ini dari dulu nggak laku-laku. Hidup saya ini pengen ini besok-besok ya Allah, hidup saya tiap hari dikelilingi wanita-wanita. Jadi tukang sayur keliling. Manjur. Karena yakin, maka tiap hari dikelilingi wanita-wanita. Karena dia serius doanya serius. Jangan madep ke saya dong Pak Kiai. Maka saudara, jangan gak serius kalau doa dalam ratiban yang serius.
Ada di antara teman saya kalau doa itu ratiban malam Rebo, ya Allah, saya pengen dapat uang, gak pergi dari rumah, di rumah aja goyang-goyang kaki, saya dapat duit jadi tukang jahit. Enggak kemana-mana, di rumah doang goyang-goyang kaki dapat duit. Betul, betul. Itu yakin sudah. Maka jangan sampai kita nggak yakin. Kita di dunia ini bukan mau kita, mau Allah. Siapa yang pengen lahir ada di Cidodol yang hadir, ada nggak? Nggak ada cita-cita. Allah adain kita, ambillah kita ada di rahim ibu kita, makannya dipikirin sama Allah. Men berhenti buat makanan kita. Pas lahir dipikirin sama Allah. Ibu kita ada ASI. Itu Allah pikirin, bukan kita doang. Masa kita kayak begini nggak bisa hidup, cuman kurang yakin. Kurang yakin. Maka orang-orang tua kita bikin masjid namanya apa tuh? Nurul Yakin. Iya, emang kudu yakin. Iya, kudu yakin. Jangan gak yakin, mantep aja Allah. Bisa-bisa gitu. Maka mantepin kalau doa tuh, mantepin. Jangan terlalu banyak mengatur Allah. Tenangkan jiwa kita. Yakin dibagi rezeki. Kita ini nanamu, dunia ini desa Allah. Desa Allah. Kita nanamu di desa Allah, namanya dunia. Tuan rumah udah pikirin. Coba kita renungin sampai detik ini, kalau mau jujur biar kita nggak ngeluh. Orang Cidodol nih punya sawah nggak? Enggak. Makannya apa? Nasi dari mana? Ya Allah. Empang nggak punya, makan ikan. Ternak ayam nggak punya, makan daging ayam. Kebun pisang nggak punya, makan pisang. Bukankah itu Allah udah pikirin? Ngapa kita ngeluh mulu? Ngeluh itu kayak makan kuah Cirebon seember. Tahu kuah Cirebon? Kuah Cirebon? Kan ini memang Cirebon nih. Ya kuah Cirebon seember. Apa itu kuah seember? Kenyang kagak, pegel iya. Bener nggak? Orang ngeluh tuh ini payah banget, giro pending, pegel iya, duit balik agak. Kayak begitu. Terus takluk sama Allah. Apa ini giro pending ini? Gara-gara saya banyak pendingin Allah ya. Dohor jam 12, ntar aja ada pending jam 1. Jam 1 biar dapat bareng 2 celana levis. Udah jam 1 ntar aja tengah 2. Wajar aja kalau kita sering pending Allah. Kalau kamu Allah pending, kan impas sama-sama. Draw. Lah kan kita tukang mendingin Allah. Kalau Allah pendingin, lah kan agak salah. Wa may ya'mal su'an yujza. Siapa orang yang ngerjain pending, dipending. Jangan salahin mau tukang pending mulu sama Allah. Allah tuh udah baik. Di zaman kayak begini, sampai kita malam-malam pengen kencing. Itu sebetulnya biar kita tuh hambaku. Anda bangunlah malam, minta sama aku kalau malam antriannya dikit. SPBU aja kalau malam mau dikit. Malam minta sama aku. Itu mau kagak paham juga, emang dasar bebel banget. Dia kata ini kayaknya gejala prostat kencing nih. Gejala prostat.
Bukan gejala prostat, tapi Allah kasih cubitan. Lu bangun malam jangan ngeluh mulu. Ngeluh nih ngantau susah. Susah bagaimana? Malam melek. Jangan sampai kita ada orang makan seminggu sekali. Bagaimana kira-kira? Iya, Hah? iya. Iya, bukan kita nih makan seminggu sekali. Kira-kira bagaimana? Hah? Mati, jangan sampai baca Latinnya seminggu sekali. Itu mau rame-ramenya aja kalau merebo, dia rame-rame. Sendirinya dibaca juga. Itu mau kagak. Mana gurunya lagi giliran ziarah lagi alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Mau bagaimana kita? Yuk kita jadi hamba tuh. Kita sadari kita butuh Allah. Butuh. Allah mau nggak butuh kita. Enggak butuh, kita enggak ibadah, enggak rugi. Banyak makhluknya yang ibadah, yang rugi kita. Mau ngapain lagi umur kita kayak begini? Kalau kita enggak mau ibadah, mau sampai kapan? Maka kita harus manfaatin di waktu yang ada. Mungkin hikmahnya ada corona, karena kemarin kagak mau zikir-zikir. Alhamdulillah ada corona, mau juga pegang ratib. Gara-gara corona. Ini bukan nyinggung yang baru ikut nih, bukan. Enggak. Emang karena dia puyeng dia. Kita paham. Kalau majlis tuh rame, saya tuh kagak girang, kagak. Kalau orang banyak tanya, Pak kenapa majlisnya rame? Justru sedih saya. Kalau rame itu tandanya dia puyeng dia. Kalau dikit, alhamdulillah berarti pada sukses. Begitu. Ini rame begini udah keciri dah. Puyeng. Apalagi yang ngantuk-ngantuk, saya paham. Itulah keuntungan majelis zikir, membawa ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir tuh hati tenang. Mengapa teman kita itu pas zikir dia ngantuk? Tenang. Di rumahnya diomelin bininya mulu. Baru bisa tenang kalau di majelis Al Yusuf. Abang begitu, Per? Iya begitu. Maka mari kita dengan zikir ini harus yakin. Zikir tuh ngajuin proposal sama Allah. Mengakui diri kita sebagai hamba yang lemah, Allah yang kuat. Mantepin kita punya zikir. Yakin. Jangan kita nggak yakin. Kenapa kita zikir udah tiap malam Rebo kayaknya nggak ada perubahan daripada usaha kita? Ada masalah pada diri kita, bukan pada orang. Karena mungkin kita belum serius. Kayak bayi, kalau nggak serius lu nggak diladenin sama maknya. Entar toh Baba lu mau main sepeda di Kalbar kali lagi. Entar Baba lu mau ke Rawa Cipondo mau mancing. Baba lu mau ke Ciseeng mancing. Baba lu mau ke Perigi Baru mancing. Baba lu ke Teluk Naga mau mancing. Ini kaya-kayanya ini ya. Enggak tahu apa saya serius lapar kata bayi. Entar dulu. Maka bayi serius. Itu si ibu lagi goreng tempe di tim. Karena yakin. Udah serius.
Kalau kita malam Rebo ikut zikir hati, belum juga ada tanda perubahan, jangan-jangan kita belum serius. Mintanya sama Allah, mantep. Yang serius. Mana baru ikut, besok mau tawakuf lagi. Apa nggak mau pertama kita? Udah mau serius ditutup sama guru. Bagaimana? Kemarin kemana aja? Aduh. Saudara sekalian, mantepin dalam berdoa. Hendaklah kita bergantung sama Allah. Jangan takut. Rezeki itu dari Allah. Tugas kita berikhtiar dengan maksimal. Jangan sungkan diposting, jangan sungkan ditagih dan seterusnya. Yang paling penting otak kita terhubung dengan Allah. Jangan mikirin tuh yang kontrak di kontrakan kita sekarang udah pergi, mana nomor HP-nya ganti lagi. Kita pikirin mulu si Ano tuh ya. Lah mau ngapain mikirin dia? Dia aja kagak inget kita. Kayaknya tinggian dia sama kita. Kan kita tuan kontrakannya. Ngapain mikirin dia? Ini orang kagak. Kita ngomong waktu ratiban. Ya Allah, yang ngibulin saya makhluk. Saya yakin nggak mungkin kalau bukan makhluk. Yang saya mau tagih bosnya aja. Begitu. Engkau aja dah ganti ya Rob. Ganti. Saya yakin ini jenggot dicukur makin banyak. Anggap aja ini jenggot dicukur. Tenang. Jangan kalau orang mandi seratif sama bulu ketek dijepit-jepit hidup. Bulu ketek dijepit. Masa kita tukang ratiban ngalamin begini aja stres, malu sama bulu ketek. Beneran. Itu bisa panjang. Padahal dijepit. Masa kita tukang ratiban kalah banyak ngeluh, ini lemah. Sebagai penutup, karena nggak boleh lama-lama, takut nasi uduk jadi rengginang. Saya ngeri. Ketawa. Saudara sekalian, biar kita mantap di dalam berdoa, saya minta tangannya diangkat. Kayak gini, tangannya diangkat biar mantap nih, biar paham. Nih kayaknya yang tidur-tidur suruh bangunin. Biar mantap nih. Udah semuanya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Kiai, aduh. Amin ya rabbal alamin. Demikian adanya kesehatan hikmah buat kita semua. Kita doain mudah-mudahan pembangunan pondok pesantren Rawdatul Ibad di bawah beliau, urusan beliau mendapatkan kemudahan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ikuti zikir tauhid. Silahkan hadrah latansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
وسلم وبارك عليه وعلى